Siang semuanya, perkenalkan, nama saya Elizabeth Hasyanti Situngkir, nomor induk mahasiswa 180501074. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang sistem keuangan. Materi-materi yang akan saya presentasikan yaitu: pertama, aliran dana dalam sistem keuangan; kedua, struktur pasar keuangan; ketiga, informasi asimetris; keempat, klasifikasi lembaga perantara keuangan; kelima, sistem keuangan global; dan yang terakhir, regulasi sistem keuangan. Kita masuk yang pertama. Sebelumnya kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang kemunculan pasar keuangan yakni mempertemukan antara pemilik dana atau supplier dana dengan peminjam dana atau demander dana yang memungkinkan keuntungan dan transaksi atau gains from transaction. Pengaliran dana dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui lembaga perantara keuangan. Manfaat lembaga keuangan yakni: 1. Menekan ongkos transaksi; 2. Mengurangi harga transaksi; 3. Memperlancar aliran dana; 4. Berujung pada pertumbuhan ekonomi. Informasi asimetris dan sifat jatuh tempo mengakibatkan risiko pada pelaku ekonomi yang akan menjadi ancaman bagi fungsi intermediasi. Gangguan pada fungsi intermediasi atau lembaga keuangan akan mempengaruhi sistem keuangan. Hal ini juga akan mengurangi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi pemerintah dalam sistem keuangan melalui regulasi. Kedua, aliran dana dalam sistem keuangan dilakukan secara tidak langsung maupun secara langsung. Supplier maupun demanders atau penabung, pemberi pinjam atau peminjam itu terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah maupun asing. Yang kedua itu aliran dana dalam sistem keuangan. Pihak dalam sistem keuangan yakni pemilik dana memiliki dana berlebih tetapi tidak memiliki kesempatan investasi yang menguntungkan atau pihak tidak produksi. Yang kedua, peminjam dana memerlukan dana untuk merealisasikan investasi atau konsumsi karena menganggap utilitas melaksanakan saat ini lebih tinggi. Manfaat adanya aliran dana dalam sistem keuangan yakni kegiatan investasi yang meningkatkan produksi ditambah kegiatan konsumsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Materi yang ketiga yakni struktur pasar keuangan. Klasifikasi pasar keuangan dibedakan atas berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen, prioritas pengembalian, urutan transaksi, dan organisasi pasar. Yang pertama, pasar keuangan berdasarkan waktu jatuh tempo instrumen dibagi atas pasar uang, yakni pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen yang memiliki waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pasar modal, yakni pasar keuangan yang mentransaksikan sekuritas atau instrumen dengan waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Pasar keuangan berdasarkan prioritas pengembalian atau return, yaitu pasar obligasi, yakni pemegang surat utang atau obligasi memperoleh prioritas dalam pemenuhan kewajiban karena adanya transfer resiko. Yang kedua, pasar ekuitas. Pemegang ekuitas menghadapi resiko lebih tinggi dibandingkan pemegang obligasi, namun juga memiliki kemungkinan memperoleh pengembalian lebih tinggi atau risiko berkorelasi positif dengan pengembalian. Pasar keuangan berdasarkan urutan transaksi dibagi atas pasar primer, yaitu tempat terjadinya penjualan perdana sekuritas, yakni dibeli oleh masyarakat, yakni dibeli oleh investor, pelanggan bank, investasi yang bersangkutan, atau tidak umum bagi publik. Yang kedua, pasar sekunder, yakni berfungsi membuat sekuritas menjadi liquid dengan menjual kembali sekuritas dari pasar primer, contoh pasar valuta asing. Pasar keuangan berdasarkan organisasi pasar dibedakan atas pasar bursa dan pasar non-bursa. Pasar bursa terpusat di suatu tempat di mana penjual dan pembeli sekuritas bertemu, contohnya Bursa Efek Jakarta. Pasar non-bursa bersifat desentralistik, di mana pembelian sekuritas dilakukan melalui dealer yang memiliki persediaan dan sangat kompetitif. 4. Informasi asimetris. Argumentasi kemunculan lembaga perantara keuangan yaitu dari analogi pasar jeruk Medan yang menyebutkan yakni kemunculan yang diakibatkan mahalnya ongkos transaksi. Informasi asimetris menciptakan ongkos transaksi keuangan yang akan menyebabkan adverse selection atau pilihan merugikan dan moral hazard atau bahaya moral.
Pilihan merugikan atau adverse selection adalah perilaku yang muncul karena adanya informasi asimetris atau sebelum transaksi. Sedangkan pilihan merugikan atau adverse selection, contohnya ketidakmampuan mengetahui resiko default atau gagal bayar, peminjam berpotensi merugikan pemberi pinjaman. Maka bank atau lembaga keuangan lainnya diperlukan untuk menekan perilaku merugikan, seperti dengan adanya auditor untuk menganalisa risiko default calon debitor. Yang kedua itu perilaku bahaya moral atau moral hazard, muncul setelah transaksi dilakukan. Hal ini dijelaskan oleh model prinsipal agent problem. Contohnya, peminjam mengalokasikan pinjamannya ke aktivitas berisiko tinggi untuk memperoleh return tinggi. Maka, lembaga perantara keuangan dapat membantu dengan adanya monitoring. 5 klasifikasi perantara lembaga keuangan berdasarkan sumber dana, yaitu lembaga penerima simpanan. Adalah lembaga perantara keuangan yang memperoleh dana dari simpanan pihak ketiga dan meminjamkannya kepada pihak lain. 2. Contractual saving institution. Lembaga yang memperoleh dana berdasarkan kontrak yang bersifat periodik sehingga sumber dan penggunaan dana relatif dapat diprediksi. Likuiditas aset tak terlalu penting sehingga alokasi dana utama lembaga adalah investasi jangka panjang. 3. Perantara investasi adalah lembaga keuangan yang memperoleh dana dari menjual surat berharga. Contohnya, perusahaan pendanaan yang menjual commercial paper, reksadana, serta pegadaian. 6. Sistem keuangan global, bentuk-bentuk pinjaman bank dan perusahaan kepada negara lain. Pertama, obligasi asing, instrumen utang bersifat internasional yang dijual perusahaan suatu negara ke investor negara lain dengan mata uang negara yang dituju. Contohnya, obligasi perusahaan, Eurobond, dan e-currency. Kita masuk yang materi terakhir, yakni regulasi sistem keuangan. Mengapa dan oleh siapa? Regulasi keuangan diadakan karena adanya akibat asymmetric information dan dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral. Bentuk regulasi sistem keuangan. Pertama, menyediakan informasi kepada publik. Bertujuan agar investor dapat mengambil keputusan dengan informasi yang cukup sehingga mengurangi risiko. Yang kedua, menjaga kesehatan sistem keuangan. Keterkaitan antar pelaku usaha keuangan menyebabkan mudahnya penularan kegagalan yang dapat mengganggu sistem keuangan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, meningkatkan kemampuan otoritas moneter. Otoritas moneter perlu memiliki keterkaitan dengan lembaga-lembaga keuangan untuk menjaga kestabilan sistem moneter. Keempat, menggairahkan kepemilikan rumah. Merupakan kebijakan yang bersifat mikro dan bias kepada sektor tertentu, berpotensi menyuburkan adverse selection dan moral hazard karena berorientasi kepada pemilik dana. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Selamat siang.